Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Insyaallah kajian kita pada malam ini membahas masalah haji wada atau khutbah haji wada. Yang akan kita bahas insyaallah khutbah haji wada. Maknanya khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada, dan beliau seumur hidup hanya sekali haji. Karena untuk tahun berikutnya beliau telah meninggal dunia. Oleh karena dikatakan haji wada. Dan haji itu wajib untuk selama hidupnya hanya sekali bagi orang yang sifatnya mampu. Penting sekali kita membahas masalah khutbahnya beliau haji wada ini, karena jarang kita jumpai dari para khatib yang hari raya mau menyebutkannya, padahal ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Haji wada ini sangat penting karena merupakan pamitan beliau, wasiat beliau yang mana disaksikan oleh semua orang yang ada di Arafah. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor dua, bahwasanya Nabi SAW istansatan nas, menyuruh manusia agar diam. Padahal khutbah untuk Id itu boleh kita sifatnya berbicara atau boleh kita buyar. Tapi untuk khutbah haji wada ini beliau istansatan nas, menyuruh manusia agar yaitu diam dan agar memperhatikannya. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa katanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada istansatan nas. Katanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang mulia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah haji wada menyuruh manusia supaya diam dan mendengarkan. Ini menunjukkan pentingnya. Kemudian juga yang nomor tiga, pentingnya khutbah, yaitu memahami khutbatul wada ini. Kana fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam yatatawalu min ajli isma'in nas. Maka khutbahnya beliau memperlahan pula agar manusia bisa mendengarkan dengan baik dan supaya tidak keliru. Karena wasiat yang utama, maka beliau menjelaskan, ala tasma'un, bukankah kamu mendengarkan khutbah saya? Jadi di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan, ala tasma'un, bukankah kalian mendengarkan khutbah saya? Kemudian juga yang nomor empat, pentingnya kita memahami khutbahnya haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengeraskan suaranya, mengeruaskan suaranya sampai orang-orang yang ada di rumah itu mendengar. Padahal waktu itu tidak ada mikrofon. Jadi ketika beliau berada di padang Arafah, maka orang yang di rumah pun sampai mendengarnya. Sebagaimana dijelaskan di sini, hatta inna kunna la nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manzilina. Maka para sahabat mengatakan, benar-benar kami mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada ini sedangkan kami berada di rumah kami. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan yaitu khutbah
beliau khutbah Haji Wada. Kemudian nomor 5, yang mana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha man yablughu anhu. Beliau mengambil orang untuk menirukan atau menyalurkan suaranya. Jadi beliau mengambil orang untuk menirukan atau mengeraskan suaranya. Jadi ketika beliau berkhutbah ada orang yang menyambungnya, sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa Aliyun radhiyallahu anhu yu'abbiru anhu. Sedangkan sahabat Ali yaitu mengulanginya, mengeraskan suaranya. Wan nasu baina qaidin wa qaimin. Sedangkan manusia saat itu karena pentingnya khutbah beliau ada yang berdiri dan ada yang duduk karena perhatiannya. Kemudian juga yang nomor 6, pentingnya untuk memahami khutbahnya beliau ini, beliau mengatakan ala qad ballagtu. Bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Jadi di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan ala qad ballagtu. Bukankah aku ini telah menyampaikan kepadamu? Maka para sahabat menjawab qalu na'am Allahumma syahad. Maka mereka mengatakan iya wahai Nabi. Lalu beliau mengangkat jarinya ke atas, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan din ini kepada umatku. Kemudian yang nomor 7, pentingnya khutbah ini perlu kita pahami. Maka beliau mengatakan falyuballighi syahidul ghaiba. Maka yang hadir hendaknya menyampaikan yang tidak hadir. Jadi yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mungkin ada halangan sakit atau ada halangan dia bepergian yang lainnya. Farubba muballaghin aw aminas sami. Walaupun sebagian yang diberi keterangan itu lebih paham daripada yang mendengarkan. Taruhlah maknanya orang yang alim pun harus diberitahu. Walaupun ya orang yang awam yang datang mendengarkan khutbah hendaknya memberitahu yang belum mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 8, beliau mengatakan fala tarji'u ba'di kuffaron. Maka janganlah kamu menjadi kafir setelah aku meninggal dunia. Janganlah kamu menjadi kafir setelah aku meninggal dunia. Kemudian yang terakhir di antara pentingnya ini at-ta'ammul fi madzamin hadhil khutbah. Pentingnya kita memahami isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbatul wada. Maka di antara isinya, maka itu pentingnya kita memahami, disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Razak hafizahullah taala, putranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Maka di antara isi khutbah beliau itu dimuat di dalam riwayat Imam Muslim dan dimuat pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, dimuat pula di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lainnya. Hadis itu panjang sekali, menceritakan tentang keberangkatan beliau mulai dari kota Madinah sampai kepulangannya menuju ke kota Madinah lagi berkenaan dengan haji. Namun kami petik di antara pokok isi khutbahnya ketika beliau berada di Arafah. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Begini, wahai manusia, hari apa ini? Padahal para sahabat sudah tahu hari itu adalah yaitu hari Arafah. Hari apa ini? Maka dengan tawadhu'nya sahabat ini menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah hari ini hari kurban? Bala, betul wahai Nabi SAW, ini adalah hari kurban. Menanya lagi beliau, bulan apa ini? Jadi tanyanya ketika khutbah menanya, bulan apa ini?
Padahal para sahabat sudah mengerti bahwa bulan itu adalah bulan haji. Maka tawaduknya para sahabat agar tidak mendahului apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua para sahabat kompak mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Nabi. Maka beliau mengatakan, bukankah ini bulan haji, Dzulhijjah, banyak hajatnya manusia menuju ke kota Mekah? Maka dijawab oleh para sahabat, qalu na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bulan haji. Kemudian ditanya lagi, negara apa ini? Yang kamu tinggali ini negara apa ini? Padahal mereka sudah tahu bahwasanya itu adalah yang dimaksudkan negeri Mekah. Namun tawaduknya para sahabat, maka yaitu Rasulullah, maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, bukankah ini al-balad, maknanya kota Mekah? Iya wahai Nabi, bahwa ini adalah kota Mekah. Jadi ditanya tentang hari, ditanya tentang bulan, ditanya pula tentang negeri. Setelah itu beliau mengatakan, inna dima'akum, ketahuilah sesungguhnya darahmu wahai kaum muslimin, wa amwalakum, dan hartamu wahai kaum muslimin. Dalam satu riwayat, wa a'radakum, dan kehormatanmu wahai kaum muslimin, haramun alaikum, haram diganggu. Orang muslim tidak boleh diganggu pribadinya, tidak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh diganggu pula fisiknya. Lalu beliau mengatakan, kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya kalian berbuat maksiat pada hari kurban ini, yaitu hari 10 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah dan juga hari 10 Dzulhijjah. Jadi haram kalian mengganggu saudaramu, mengganggu harta saudaramu, kehormatanmu, sebagaimana kamu haram berbuat kemaksiatan pada hari yang mulia ini. Kemudian kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza, dan kehormatan itu haram diganggu sebagaimana haram diganggu pada bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Apabila orang maksiat pada bulan yang lain, dia berdosa. Maksiat pada bulan yang mulia lebih banyak dosanya. Maksiat pada bulan Ramadan lebih banyak dosanya. Bukankah beliau mengatakan, man lam yata' qawla zur wal amala bihi wal jala falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Maka barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan kejinya, tidak mau meninggalkan perbuatan kejinya, tidak mau meninggalkan membodohkan orang, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya pada bulan puasa, orang bukan hanya puasa mulutnya menahan dari makan minum, tetapi menahan pula dari bicara yang haram. Padahal bicara yang haram itu menurut asal hukumnya haram hari apa saja. Tetapi pada bulan Ramadan ditekankan lagi, dihubungkan dengan siam, seolah-olah tidak sempurna atau batal siam orang itu apabila mulutnya tidak menjaga dirinya, tidak dijaganya. Demikian juga pada bulan Dzulhijjah. Maka beliau mengatakan, dirimu, hartamu, kehormatanmu haram diganggu seperti bulan ini haram manusia melakukan kemaksiatan. Yang nomor 3, wa fi baladikum hadza, dan haram pula yaitu engkau mengganggu saudaramu, hartamu, dan juga mengganggu pula kehormatan saudaramu, seperti haramnya negeri Mekah ini diganggu. Bahkan orang yang menemukan barang di negeri kota Mekah tidak boleh dimiliki. Berburu tidak boleh, memotong yaitu tanam-tanaman tidak boleh. Bahkan pada saat ikhraman memotong kuku, rambutnya dan yang lainnya tidak diperkenankan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keterangan dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala,
kehormatan kaum muslimin itu disamakan dengan kehormatan kota Mekah. Ini harus kita pahami. Disamakan dengan bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, yang banyak amalan, banyak orang haji dan umrah, banyak orang berkorban, banyak orang berhari menjalankan sholat id dan juga berpuasa, bersedekah, takbir, tahlil dan juga tahmid. Demikian juga kehormatan kaum muslimin ini disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pada hari raya, pada hari kurban. Ini harus kita pahami. Ketika beliau berkhutbah dalam posisi demikian itu merupakan khutbah pamitan, berwasiat umat ini jangan sampai celah mencelah. Jadi apabila kaum muslimin tidak boleh dicela, maka bagaimana orang yang mengamalkan sunnah dicela? Jadi orang muslim yang berbuat dosa pun tidak boleh dicela, dinasihati. Karena beliau mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya darahmu, wa amwalakum dan hartamu, wa a'radakum dan kehormatanmu haram diganggu seperti haram kamu berbuat jahat pada hari ini, pada bulan ini, pada negeri ini. Subhanallah. Kalau kita kembali kepada prinsipnya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kawan, indah hidup ini. Tidak ada kaum muslimin mencela kepada kaum muslimin yang lain. Maka apabila salah bukan dicela, tetapi salah dinasihati. Maka apabila orang Islam secara umum tidak boleh diganggu kehormatannya, bagaimana melecehkan, menghina orang-orang yang mengamalkan sunnah? Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadhu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling hasud, dan janganlah kamu saling yaitu memusuhi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Inilah pembinaan beliau agar umat Islam ini menjadi bersatu, tolong menolong, bukan saling permusuhan. Dan tidak mungkin kita akan bisa bersatu kecuali dasarnya dengan iman. Karena Allah menyatukan umat ini dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi satu-satunya yang bisa mempersatukan umat ini adalah iman dan Islam, iman dan amal soleh. Maka apabila iman ini ditinggalkan, apabila Islam itu ditinggalkan, amal soleh ditinggalkan, jangan berharap orang bersatu. Padahal kaum muslimin pada zaman sekarang lebih senang berpecah belah daripada bersatu. Lebih senang mengkultuskan si fulan daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isi khutbah yang pertama yang harus kita pahami. Beliau sebelum meninggal dunia bertitip pesan kalian hendaknya menghormati kepada kaum muslimin. Tapi yang dimaksudkan hormat menghormati bukan berarti orang musyrik dibiarkan, orang ahli bid'ah dibiarkan, orang ahli maksiat dibiarkan, bukan begitu. Mana orang yang mengamalkan sunnah maka hendaknya dia dihormatinya, walaupun orang itu tidak minta dihormati. Dan orang muslim tidak boleh diganggu hartanya, kedudukannya, kehormatannya, kecuali apabila haknya Islam, seperti diganggu fisiknya kalau dia mencuri. Karena Allah menyuruh orang untuk memotong orang tangannya orang mencuri. Ketika orang itu berzina maka hendaknya dirajam dia. Apabila sudah menikah maka ini namanya illa bihaqil Islam. Isi khutbah yang nomor 2. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah segala sesuatu yang menjadi budayanya orang jahiliyah, maka di bawah kakiku itu aku injak. Ini isi khutbah yang nomor 2.
Jadi beliau berpesan, ala wa inna min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'un. Ketahuilah semua urusan jahiliyah, semua perkara jahiliyah sekarang sudah saya injak di bawah kaki saya. Mananya saya batalkan, tidak boleh dihidup-hidupkan kembali. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh mengembangkan budaya. Karena budaya itu hasil budidayanya manusia. Yang itu tidak mesti benar, yang banyak yaitu kembali kepada hawa nafsunya. Jadi perkara jahiliyah sudah dihapus oleh beliau dengan datangnya Islam. Maka ja'al haqq wa zaqal batil. Telah datang yang benar yaitu Islam, wa zaqal batil, dan lenyap batil makna jahil. Dan jahiliyah itu namanya bodoh. Bagaimana orang mengikuti yang bodoh? Jadi jahil namanya bodoh dia. Dan orang bodoh berbuat zalim. Orang bodoh itu sesat dan menyesatkan. Maka bagaimana orang yang ikut orang yang bodoh? Jika orang ikut yaitu orang bodoh dalam masalah urusan dunia berbahaya, maka bagaimana bodoh dalam urusan din? Maka tidak cukup bahaya, tetapi membahayakan pula. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, dhallu wa adhallu. Orang yang bodoh itu tersesat dan menyesatkan, ya. Jadi bahasa kita tidak boleh kembali kepada nenek moyang, bapak-bapak kita dahulu, tidak boleh. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengagungkan si orang-orang, tidak boleh. Mana dalilnya kita harus mengagungkan orang? Besarkan Allah Ta'ala, muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita boleh memuliakan orang apabila orang itu kembali kepada sunnah. Jadi bukan memuliakan orang karena kedudukan, bukan memuliakan orang karena sukunya atau bangsanya, bukan memuliakan orang karena jabatannya, memuliakan orang karena ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dari kalian semuanya orang paling takwa. Ya. Jadi urusan jahiliyah pada zaman itu oleh Rasulullah SAW pada waktu khutbah haji wada dihentikan. Mulai sekarang jahiliyah dibatalkan, tidak boleh diambil, tidak boleh dihidupkan. Termasuk falsafat itu jahiliyah pula. Karena falsafat ini muncul sebelum beliau lahir. Seandainya falsafat Yunani itu yaitu bisa diterima oleh Islam dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, mestinya Rasulullah SAW dulu yang menyambutnya dan juga para sahabatnya. Tapi kita tidak satu pun kalimat dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan ikutilah falsafat. Oleh karena itu falsafat jangan dicampur dengan din. Ini falsafat ikra. Ikra itu wahyu. Falsafat itu pekerjaannya orang kafir. Bagaimana wahyu mau dicampurnya? Oh, bahwasanya ini falsafatnya Siam. Siam itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Bagaimana dicampur dengan falsafat? Ini falsafatnya Fatihah dan yang lainnya. Dan apabila kita kembali kepada definisi falsafat itu sendiri, mereka yang membuat itu bingung dia dari kata apa itu tidak menemukan. Ya. Kemudian juga ya kawan, di antara perkara yang menonjol jahiliyah itu 3 perkara. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ada 114 perkara urusan jahiliyah. Nanti kapan insyaallah kita akan bacakan. Maka di antaranya yang pokok yang sedang mengetren pada zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah, innallaha yarda lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha kepadamu 3 perkara. Allah ridha kepadamu 3 perkara. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Apabila kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah itu dengan sesuatu. Tapi orang jahiliyah benci kepada tauhid ini, senang kepada syirik. Nah,
Yang diridhai oleh Allah, itulah yang dibenci oleh orang jahiliyah. Jadi Allah hanya ridho apabila kita sebagai hambanya hanya memanggil Allah, ya Rabbi Allahumma, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Jabbar. Tetapi orang jahiliyah tidak suka ya Rabbi saja, ya Rabbi, ya Lata, ya Uzza, wa ya Manat. Kalau orang dulu. Kalau sekarang Allahumma ya Rabbi, ya Abdul Qadir Jailani, ya Hadratal Mustafa, dan juga yang lainnya. Ini jahiliyah. Bagaimana tidak jahil? Allah dipanggil, makhluk yang mati dipanggil. Disamakan Allah itu dengan orang telah meninggal dunia. Bukankah ini kejahilan? Oleh karena itu Allah mengatakan, idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusrak bihi tu'minu. Apabila diseru hanya Allah, ya Rabbi, kalian itu ingkar. Wa yusrak bihi tu'minu. Surat Ghafir itu. Tapi kalau disekutukan Allah, dipanggilnya ya wali, ya sunan, ya abdad, ya ini, maka dia senang. Ya, ini namanya orang jahiliyah. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala menyenangi wa anta tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, yaitu Al-Quran dan hati yang sahih, dan jangan berpecah belah. Jadi Allah menyenangi kita menjadi umat yang bersatu. Orang jahiliyah senang berpecah belah. Bahkan luru-luru hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku ini adalah rahmat. Kalau perselisihan umat itu rahmat, berarti setiap hari suami tengkar dengan si istrinya, rahmat dia. Setiap hari pengurus masjid tengkar dengan pengurus yang lainnya, rahmat dia. Ya. Jadi Allah menyenangi kita itu bersatu di atas sunnah, maka orang jahiliyah menyenangi berpecah belah. Jadi perpecahan belah umat, memetak-metak kaum muslimin dibagi sekian-sekian, ini warisannya orang jahiliyah. Mestinya itu sudah kita kukut, buku itu kita tutup, kita bakar, tidak kita baca kembali. Tapi pada zaman sekarang banyak permasalahan jahiliyah yang mereka masih kerjakan. Yang nomor 3, Allah ridha wa antanasahu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridho apabila kamu mau menasihati pemimpinmu yang salah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga yang lainnya. Jadi Allah menyenangi apabila ada pemimpin yang salah dinasihati. Sedangkan orang jahiliyah tidak senang kalau pemimpin salah itu dinasihati. Pemimpin salah ditimu. Pemimpin salah yaitu digusur, dia digulingkan, yang lainnya. Nah, ini adalah pekerjaannya orang jahiliyah pada zaman dulu. Lihat pada zaman dahulu apabila orang itu mempunyai anak wanita, dia dikubur hidup-hidupan. Tapi dengan adanya Islam dihormati wanita itu. Pada zaman jahiliyah apabila seorang suami meninggal dunia istri, maka diwarisi oleh keluarganya. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak boleh menikah. Ya, diwarisi oleh keluarganya. Tapi Islam menolak, mengikis jahiliyah ini. Kemudian menghormati wanita itu sendiri. Dan masih banyak jahiliyah-jahiliyah. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan, wa karihalakum salasan. Allah membenci kamu 3 perkara. Apa itu? Qila wa qala. Jadi Allah membenci katanya orang. Tapi orang jahiliyah senang katanya orang. Ya, tidak senang kalau qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Si fulan demikian. Apa katanya pimpinan saya? Apa katanya ketua saya? Apa katanya pengurus saya? Apa katanya ustadz saya? Padahal Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, wa kariha lakum salasan. Allah membenci 3 perkara. Qila wa qala. Allah membenci orang itu berkata katanya si fulan. Tetapi orang jahiliyah senang katanya si fulan. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala membenci
Idza'atal mali, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta. Tetapi orang jahiliyah senang menghambur-hamburkan harta yang tidak ada hubungannya dengan akhiratnya. Lihat berapa banyak harta, sekian juta, sekian miliar, hanya sekedar untuk keindahan mata. Tidak puas, bongkar lagi, pasang lagi. Ya. Kurang cocok, kurang selera, ganti orang, ganti lagi dia. Padahal duit ini amanah dari Allah Ta'ala yang besok kita akan ditanya min aina iktasabahu. Dari mana harta yang kamu peroleh itu dan digunakan untuk apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang anak kecil dikasih oleh orang tuanya harta yang banyak. Melarang pula anak yatim yang belum balik, yang sudah balik tapi belum pandai memegang uang untuk diserahkan hartanya. Ini yang dibenci oleh Allah Ta'ala tapi yang disukai oleh orang jahil. Kemudian yang dibenci yang nomor 3, wa karihalakum wa kasratas su'ali. Allah membenci orang itu banyak bertanya. Banyak bertanya tapi tidak mau mengamalkan, hanya sekedar untuk bertanya. Senang bertanya saja seperti orang Bani Israel. Ya, tetapi banyak orang jahil yang senang tanya. Senangnya bertanya bukannya untuk bagaimana mengamalkannya, tapi untuk bagaimana dia bisa mensiasatinya. Kemudian berikutnya, khutbah yang nomor 3. Beliau mengatakan, waribal jahiliyah mawdhu'atun wa awwalu riba adau ribana riba Abbas bin Abdul Muthalib. Maka riba jahiliyah sudah aku batalkan, aku injak di bawah kaki saya ini. Dan pertama kali riba kami yang kami bebaskan, yang saya bebaskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Fa innahu mawdu'un kulluh, maka semuanya yang sudah dibatalkan. Riba ini bermacam-macam. Riba yang ada pada zaman jahiliyah itu lebih kecil daripada yang menyebar pada zaman sekarang. Riba pada zaman jahiliyah demikian. Si A hutang kepada si B, duit 300.000 umpamanya, dengan tempo pembayaran 1 bulan. 300.000 dengan tempo pembayaran 1 bulan. Jika 1 bulan dibayar, maka 300.000. Tidak ada tambahan. Tetapi apabila jatuh tempo pembayaran ini 1 bulan, dia belum bisa membayar, apa katanya si B yang menghutangi tadi? Kamu bayar sekarang atau kamu tambahi menjadi 310.000 atau 320.000. Ini riba pada zaman dulu, namanya riba nasi'ah. Dia ambil keuntungan bunga karena terlambat pembayaran. Ini saja sudah dikatakan riba, yang namanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya minimalnya orang yang melakukan riba itu dosanya adalah seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ar-riba salasun wa sab'una baban. Riba itu dosanya 73, yaitu pintu. Wa auhanu wa adnaha, dan paling yaitu ringannya bahwasanya orang itu menyetubuhi atau mengumpuli ibunya sendiri. Dan ada lagi orang yang makan riba 1 dirham, itu seperti orang itu lebih berat dosanya daripada zina 36 kali. Zina 36 kali. Dan ini menunjukkan khutbah beliau membahas pula masalah ekonomi. Bagaimana ekonomi ini tidak memaksa menindas orang yang tidak mampu. Ini wasiat beliau sebelum meninggal dunia, Haji Wada. Yang mana riba pada zaman dulu masih ringan dibandingkan riba pada zaman sekarang. Maka riba pada zaman sekarang berbeda lagi. Orang itu tidak punya barang. Orang itu bukan pedagang. Maka ketika ada orang yang mencari barang dia,
Baik, kamu butuh apa? Saya butuh sepeda motor. Diajaknya oleh si A ini, B ini menuju ke dealer sepeda motor. Sepeda motor itu dibelinya 14 juta. Tetapi dia yang si A ini membeli dari B menjadi 20 juta karena dia ansur berapa bulan atau berapa tahun. Maka ini namanya riba. Ya. Berbeda dengan orang yang dia jual beli sepeda motor. Dia pasang harga cash sekian, kredit 1 tahun sekian, kredit 2 tahun sekian. Barangnya ada semuanya. Kalau cash sekian 14, kalau kredit sekian tahun maka 20. Dia barangnya ada. Tapi ini tidak. Jadi orang itu hanya murni punya duit, bukan pedagang dia. Maka ketika ada orang hutang duit langsung biasanya merasa berat karena tidak ada keuntungan baginya. Baik, kamu butuh apa? Butuh kulkas? Butuh emas? Nah, butuh sepeda motor, aku bawa. Ini harganya sekian, aku beli, aku jual kepadamu sekian dengan kredit. Maka ini termasuk barang riba yang juga menyebar pada zaman sekarang. Dan juga yaitu riba yang sedang ngetren pada zaman sekarang, yaitu di desa-desa, bahkan bukan hanya di kota, yaitu dengan pinjaman bunga ringan. Hanya cukup yaitu dengan menitipkan BPKB atau KTP dan juga semisalnya. Inilah ikhwan pentingnya kita memahami tentang khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 pokok yang insyaallah nanti akan kita sambung lagi, dan karena ada beberapa titipan soal yang masuk tadi perlu kami jawab dulu soal ini. Pertama, pada hari tasrik setelah sholat zikir dulu atau bertakbir. Menurut asal setelah sholat itu kita zikir, astagfirullah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar. Karena kita tidak menjumpai dari satu pun riwayat mengatakan bahwasanya beliau apabila sudah sholat hari raya itu takbiran dulu, tidak ada. Dan takbir setelah takbir pada hari raya kapan saja boleh, sebelum sholat, sesudah sholat diperbolehkan. Jadi tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasanya beliau setelah sholat itu takbir. Namun boleh, cuma tidak berarti diawali dengan takbir, setelah salam takbir dulu. Yang ada tuntunan beliau setelah salam itu istighfar 3 kali. Kemudian juga Allahumma antas salam. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Kemudian juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah dan juga seterusnya. Silakan setelah itu bertakbir. Jadi takbir di situ tidak ada ketentuan khusus, yaitu setelah kita salam pada waktu sholat lalu disambung dengan takbir. Yang nomor 2, takbir tersebut dipimpin imam lalu diikuti makmum. Apa ada contoh? Tidak ada. Jadi takbir itu tidak ada harus dikomando oleh imam. Karena masalahnya ibadah. Seandainya itu dikomando oleh imam, mestinya sudah banyak para sahabat yang menceritakannya. Ya. Jadi ibadah ini bukan bagaimana umumnya orang, karena umumnya dikomando kemudian perlu kita mengikutinya, tidak. Jadi kita mengikuti dalil. Jadi takbir bahkan juga menuju ke tempat yang lapang untuk sholat itu pun tidak ada komando. Jadi ada orang satu mengeraskan suara kemudian nanti disambut yang lainnya, maka tidak ada dalilnya. Jadi kita bertakbir sendiri-sendiri. Kalau Idul Adha mulai tanggal 9 pagi sampai Yaumut Tasyrik, yaitu tanggal 13 dan berakhir pada waktu tenggelamnya yaitu matahari. Dan tambahan berikutnya, tambahan kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, apa ada dalilnya yang sahih. Takbir tidak ada dari tuntunan beliau, yang ada dari tuntunan Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dan juga Salman Al-Farisi. Sedangkan tuntunan sahabat ini diantara lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu.
Ini yang ada ya. Jadi kita bukan, ibadah itu tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Dan perkataan para sahabat berkenaan dengan ibadah hukumnya marfu, karena beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi kami baca lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, insyaallah kalau tidak keliru, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu, Allahu akbar wa ajallu. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu, Allahu akbar wa ajallu. Ini yang dicontohkan oleh yaitu sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sebaiknya kita tidak menambah dan tidak mengurangi, sebagaimana sholat ya mulainya takbir sampai akhir salam, ya itulah yang kita kerjakan. Bedakah pahala potong setelah sholat id dengan motong, pahala motong setelah sholat id dengan hari tasyrik? Mananya motong binatang kurban ini ya. Baik. Menurut asal bahwasanya binatang ternak itu disembelih mulai dari setelah sholat id sampai akhir 13 yaum tasyrik. Adapun lebih abdulnya wallahu a'lam bishawab apabila kita bisa menyembelihnya yang pertama, karena beliau pada waktu setelah sholat itu langsung menyembelih. Setelah sholat itu langsung beliau menyembelih. Bahkan ketika ada sahabat yang lain yang sebelumnya menyembelih, maka beliau mengatakan faman dzabaha qabla sholati falyu'id makanaha ukhra. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya mengulangi binatang lain untuk disembelihnya. Jadi yang paling utama wallahu a'lam bishawab yaitu apabila disembelih pada hari saat setelah orang itu beridul, yaitu adha, setelah sholat itulah, maka itu lebih utamanya. Namun bukan berarti untuk hari kedua, ketiganya, keempatnya tidak utama, tidak. Nah, tetap ada keutamanya, karena pada waktu hari di Arafah pun ketika orang itu sudah tahallul pun maka boleh menyembelih setelah itu dan boleh menyembelih yaitu sesudah sholat id. Namun keutamaannya wallahu alam apabila kita lebih mendahulukan itu lebih utama, kecuali apabila waktu itu tidak mampu lagi karena yaitu banyak penyembelihan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita yaitu dengan 4 hari. Bolehkah yang kurban minta bagian dalam hal ini kulitnya? Boleh, asal kulit itu tidak dijual. Jadi bolehkah yang kurban? Yang kurban maknanya yang berkurban minta bagian dalam hal ini kulitnya? Boleh, asal tidak dijual. Karena orang yang berkurban adalah orang beribadah kepada Allah. Apabila dia mengambil kulitnya yaitu untuk dibuat cecek atau yaitu untuk yang lain, yang penting tidak boleh dijual. Dia-diakan boleh, tapi dijual tidak boleh. Adapun orang yang mendapatkan daging kurban atau kulit kurban, maka boleh mereka menjualnya karena dia bukan yang berkurban. Ya. Jadi kalau saya yang berkurban, saya boleh minta kulit. Ya. Tapi tidak boleh kulit ini saya jual. Tapi kalau orang yang lain dia tidak kurban mendapatkan bagian kulit, maka boleh mereka menjualnya. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwasanya orang berkorban boleh mendapatkan sepertiga dari yaitu binatang ternaknya. Apa ada dalil sebelum sholat id imam berkata as-sholatul jami'ah? Tidak ada. Yang ada sholatul jami'ah ini untuk sholat gerhana. Jadi as-sholatul jami'ah itu maknanya, jadi tidak memanggil gerhana tidak, as-sholatu jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Nah, jadi kita cukup yaitu menyampaikan kepada para jamaah sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min iqamatis shalah. Ya, jadi tidak ada as-sholatu jami'ah, tidak ada pula adzan, tidak ada qomat, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, tidak ada juga sholat qobliyah, tidak ada juga ba'diyah.
Baik, ini yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Baik yang berkenaan dengan pembahasan pokok tadi, dan itu masih banyak. Nah, apabila ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar mungkin 2 menit, silakan. Kalau dia memang penjual sepeda motor, ya seperti yang ada ini, kredit cash boleh. Jadi kita banyak toko-toko sepeda Honda yang lainnya. Maka apabila kita membayar cash 7 juta atau 14 juta, ya kemudian kalau kredit 20 juta boleh dengan syarat apabila tertunda pembayarannya tidak dikena denda. Tapi apabila tertunda pembayaran kena denda tidak boleh, itu namanya riba. Jadi 20 ya 20. Jadi seandainya bulan ini belum bisa membayar, nanti bulan depan mau dirapel 2 bulan tidak mengapa. Tapi kalau kena denda tidak boleh, itu namanya riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu namanya penambahan karena tertunda pembayaran, sebagaimana ribanya orang jahiliyah tadi. Jadi menjual dengan kredit itu pendapat yang kuat membolehkan, karena jual beli dengan as-salam maknanya yaitu pesan dulu dengan duit duluan itu boleh. Jadi duitnya duluan boleh, barangnya belakangan. Ini lain. Barangnya duluan, duitnya belakangan. Jadi kalau dalam yaitu bab al-buyu, jual beli, disebutkan as-salam, yaitu jual beli yaitu dengan pesan dulu, duitnya harus tunai dulu, kemudian barangnya belakangan. Maka ini barangnya dulu, duitnya belakangan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kami mengadakan transaksi dengan pembayaran belakangan, maka yaitu tulislah. Jadi di situ pembayaran belakangan terserah saja. Jadi orang boleh yaitu menjual dengan kredit dan juga kontan, ya walaupun itu beda harga. Ada hati yang mengatakan tidak boleh menjual dengan 2 harga. Itu maksudnya apabila diterangkan oleh para ulama, apabila tertunda maka dia menjadi harga yang lain, ya. Apabila tertunda pembayarannya maka berubah harganya, maka ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Iya, jadi memang jahil itu dikemas dengan kemasan yang baik, ya. Nah sekarang diterima oleh masyarakat, yang menerima masyarakat yaitu ada 2 macam. Ada kalanya masyarakat itu awam. Apabila masyarakat itu awam, tidak ada kemampuan untuk belajar, maka dia diterima uzurnya. Semoga Allah mengampuni. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk belajar, urusan dunia mengerti, lalu dia beralasan kami tidak tahu agama, maka tidak diterima uzur jahilnya. Jadi uzur kebodohan karena tidak tahu din itu diterima apabila orang ini dia tidak mampu, ya, dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran tapi belum menjumpainya. Tapi orang yang tidak ingin belajar din, tidak ada uzur bagi dia. Dia akalnya waras, sehat, dan umurnya sudah lanjut usia, dia tidak mau belajar urusan din, maka oleh para ulama sunnah tidak diterima uzurnya. Jadi alasan dia tidak diterima karena Allah telah memberi waktu atau umur yang panjang, kemudian juga Allah telah menyampaikan Al-Quran, demikian juga Allah telah mengutus para utusannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwan, kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.